السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di mana kita telah sampai atau kita hampir selesaikan asma Allah Al-Mu'ti, yang Maha memberi, di mana di sini sepertinya terhapus atau dalam cetakan ini yang pasangannya adalah Al-Mani', yang Maha menahan atau melarang. Di sini tidak tercantum, sekali lagi saya ingatkan, di mana dua nama ini sebenarnya berpasangan dan tidak bisa disebutkan atau tidak sempurna bila disebutkan hanya salah satu sebagai nama, sebagaimana asma Allah Al-Basit Al-Qabid. Al-Basit Al-Qabid. Nah, sebagaimana juga ketika kita usai sholat dan membaca zikir, di antaranya Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini harus selalu digandengkan penyebutannya, di mana dengan penyebutan yang bergandeng dan beriring itu lebih menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan namanya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana juga di sini saya bacakan sedikit atau kita teruskan, karena pada pertemuan yang lalu kita tambahkan materi dari luar buku mini ini. Di sini ditulis atau tercantum Al-Mu'ti, berarti zat yang maha pemberi, memberi dengan pemberian yang nyata.
Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyata kepada kita. Pemberian hidup. Si A umurnya 30 tahun. Sebelum 30 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu atau 31 tahun yang lalu si A belum ada. Maka kemudian Allah adakan, Allah ciptakan, itu adalah sebesar-besar pemberian. Dari tiada kemudian diadakan, maka nyata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kehidupan plus Islamnya, plus imannya, plus kesehatannya, dan berbagai pemberian Allah yang lainnya. Maka pemberian Allah sekali lagi itu nyata. Fasilitas-fasilitas dunia, ya, mulai sandang papan pangannya, kendaraannya dan seterusnya, itu semua adalah berawal dan berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang bisa menghalangi bila dia hendak memberi. Bila Allah hendak memberi seorang hamba, ya subhanallah, seperti keran kalau dibuka banjir rezekinya. Itu kalau Allah mau ngasih. Tetapi sebaliknya, tidak ada yang dapat memberi apabila Allah menghalangi. Kalau dicabut pemberian itu, ya, berbagai upaya, berbagai trik dipakai pun tidak akan mempan, tidak akan ada hasilnya. Kalau sudah Allah mengambil pemberiannya atau menghalangi seseorang dari pemberiannya, walaupun ya, banyak relasinya, walaupun banyak pendukung backingnya, walaupun ketika Allah mengambil pemberiannya, selesai, tamat riwayatnya. Dan ya, kejadian-kejadian di sekitar kita, dalam sejarah kita, sejarah nasional, sejarah internasional, sejarah dunia Islam, itu banyak pelajaran yang bisa ya, memberikan bukti akan al-mani' al-mu'ti. Ya. Ketika Allah menyatakan ya, bahwasanya tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah yang ngasih kekuasaan, Allah yang ngasih juga kekayaan, Allah yang ngasih segalanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi juga ketika merenggut, ketika mengambil kembali pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula manusia tak berdaya di hadapan pengambilan ini, tidak punya daya upaya untuk mempertahankannya. Dari sini juga disebutkan pemberiannya amat luas, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kemudian tanpa syarat. Antaranya pemberian Islam dan iman kepada kita. Apakah ada yang tekan hitam di atas putih? Tidak ada. Pemberian mutlak, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa syarat dan juga penghalang. Dari sini jamaah yang saya hormati, kita ketahui dan kita sadari bagaimana sifat atau nama Allah sebagai Al-Mu'ti dan Al-Mani' adalah merupakan perwujudan sebagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, yang sebelumnya juga menciptakannya dari ketiadaan, yang kemudian juga menghidupkan dan mematikan, di antara juga yang memberi dan menghalangi. Manfaat beriman kepada asma Allah yang satu ini
Banyak sekali tentunya, di antaranya yang disebutkan di sini. Yang pertama, asma Allah Al-Mu'ti dan juga Al-Mani' tentunya menunjukkan kesempurnaan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini telah berlangsung, sedang berlangsung, dan terus berlangsung hatta sampai di surga pun pemberian Allah itu tetap berlangsung. Dalam hadis yang sahih, bagaimana Nabi SAW memberitakan bahwasanya pemberian Allah kepada penghuni surga berupa misalnya kecakapan atau keindahan atau ketampanan bagi yang laki-laki, keelokan atau kecantikan bagi yang wanita. Setiap hari, setiap pekan, setiap Jumat, ya, setiap pekannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kembali dengan wajah yang lebih indah. Subhanallah, ini menunjukkan sebagai kesempurnaan dan juga keberlangsungan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang kedua, cinta hamba tentunya akan bertambah dengan mengingat, terlebih juga menyadari asma Allah yang satu ini. Maka kita akan memuji Allah Al-Mu'ti, mensyukuri nikmatnya dengan senantiasa mentaatinya, mengagungkan perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kembali kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kecintaan hamba akan bertambah kepada Al-Mu'ti. Kemudian yang ketiga, ketika kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Mu'ti, maka tentunya kita akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perihal dunia maupun akhirat, khususnya surga dan nikmat melihat atau memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai puncak nikmat surga. Puncak nikmat surga adalah melihat atau memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan banyak contoh doa-doa berkenaan dengan kebaikan dunia dan akhirat ini, yang menunjukkan bagaimana permintaan Nabi yang selalu berlangsung, sampai akhir hayat beliau, baik berupa permintaan yang khusus atau detail maupun permintaan yang umum. Misalnya, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad, wa nasta'idzu mimma sta'adha bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta apa-apa yang diminta oleh nabimu. Wah, ini paling singkat. Doanya Nabi berapa ratus ya, kalimat atau berapa ribu bahkan kalimat. Itu kami minta semua ya Allah juga. Dan juga kami berlindung dari apa-apa yang nabimu berlindung darinya. Ini singkat, tepat, padat. Khotib berdoa dengan ini, kemudian walhamdulillahirabbil alamin, katanya orang wassalam. Itu sudah cespleng.
Ya, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, cuma doa yang ini tidak populer. Ya, doa ini tidak populer. Yang terpajang di rumah-rumah orang biasanya doa sapu jagat. Padahal doa sapu jagat itu sebenarnya banyak. Ini pun masuk sapu jagat namanya. Kemudian misalnya juga Allahumma inni as'alukal jannah, atau ketika untuk bersama doa bersama nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa amal. Ya Allah, aku meminta surgamu dan apa-apa yang mendekatkan diri kami atau diriku kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan. Subhanallah, singkat tidak, tapi luas sekali. Perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga, kita minta kepada Allah. Sebaliknya, wa na'udzubika minan nar, dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan juga perkataan maupun perbuatan yang dapat menggelincirkan kami ke dalam neraka. Kita tidak tahu kata apa yang kita ucapkan sehingga mengangkat derajat kita di sisi Allah, atau bahkan mendorong kita untuk langsung terbang ke surga. Tidak tahu kita apakah satu status di WA yang menggugah 100.000 orang, ataukah satu ceramah setengah menit atau 1 menit. Tidak tahu. Sebaliknya juga, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, boleh jadi ada satu kata atau satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang namun belum minta ampun kepada Allah, belum minta maaf misalnya juga, kemudian kalimat tersebut menjadikan orang tersebut terjerembab ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu jangan lupa al-mu'ti dan al-mani' Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, suka memberi kepada fakir miskin karena ia tahu harta itu milik Allah azza wa jal semata. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita punya itu adalah pemberian, maka kita akan terdorong juga untuk memberi. Kalau kita sadari apa yang kita punya itu adalah pemberian, tentu kita juga akan berusaha menyalurkan atau memberikan kepada kanan kiri kita. Tapi kalau hubbut tamalluk, kalau hubbut dunyanya yang menguasai kita, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu akan menguasai hati kita. Kalau sudah dunia ini menguasai hati kita, maka apa-apa yang kita punya, setan akan mengipasinya sebagai keringat kita, sebagai kerja keras kita, sebagai dan seterusnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Namun ketahuilah dan sadarilah bahwasanya harta itu milik Allah. Ketika Allah memberikannya kepada Qarun dan Qarun tidak menegakkan, tidak menerimanya sebagai pemberian dari Allah, maka menjadikannya sombong. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukum dengan hukuman yang sudah diketahui semua. Itulah ketika hubbud dunya atau cinta kepada dunia dan harta menguasai hati manusia. Dan juga tokoh-tokoh lainnya tentunya banyak memberikan inspirasi tentunya kepada kita
bahwasanya lillahi mulkus samawati wal ard, punya Allah kerajaan langit dan bumi dan seisinya, dan yang ada di antara keduanya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan, Allah cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Hari ini diberikan kepada si fulan, dak becus ngurusnya, Allah pindahkan kepada Alan, ya, dan begitu seterusnya. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit pemberian, sebab semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi sebagai ujian bagi kita. Subhanallah. Dan Al-Mannan adalah salah satu asma Allah pula. Namun ketika asma itu ditandingi oleh manusia, maka tentunya itu menjadi malapetaka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru, ya, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila thalatha atau kama qala atau kama warada fil hadis, bahwasanya Allah tidak melihat dengan penglihatan rahmat kepada 3 golongan, bahkan tidak akan dihisab. Walahum azabun alim, dalam riwayat bagi mereka azab yang pedih, ya. Di antaranya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, samping juga beberapa golongan yang lain. Maka ini menunjukkan perbuatan mengungkit-ungkit pemberian adalah bagian dari dosa besar, karena waridnya atau disebutkannya siksa atau ancaman yang disebutkan kelak di akhirat. Kemudian yang keenam, asma ini yaitu Al-Mu'ti dan juga Al-Mani' tentunya menafikan atau menolak dan membantah 2 kelompok sesat, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah golongan yang menafikan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia dinyatakan mampu dan berkehendak semaunya, semaunya, padahal wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kehendak kita berlawanan dengan kehendak Allah, kehendak siapa yang berlaku? Kehendak siapa yang berlaku? Kehendak Allah. Ya. Namun Qadariyah tidak menyatakan demikian, kebalikannya. Kemudian Jabariyah, kelompok yang berseberangan, ya, yang tadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri, terserah namanya. Pokoknya kedua kelompok ini adalah menyimpang dari garis lurus dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah sebaliknya, manusia tak kalah atau tak ubahnya seperti robot, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kehendak apa-apa. Siapa yang menyatakan itu? Kita bisa berkehendak, ya. Antum datang ke sini karena kehendak, ya kan? Antum datang ke tempat ini, ke kajian ini karena antum punya kehendak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, merestui kehendak tadi, sehingga kita berkumpul di tempat yang demikian ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita telah selesaikan bagian kelima dari pembagian Asma Al-Husna di sini, yaitu Asmaul Husna yang memupuk rasa malu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita beralih kepada pembagian yang keenam, yaitu Asmaul Husna yang melahirkan penyucian dan adab serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut buku ini adalah asma Allah yang ke-63, yaitu Ar-Rabb, Zat yang maha mengatur. Darinya juga terinspirasi tauhid rububiyah Allah yang kental dengan asma ini Ar-Rabb, di mana dari namanya saja memberikan inspirasi ketenangan kepada kita, sebab kandungan yang tersirat dari nama Ar-Rabb ini bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, seolah-olah beban yang ada di kita tertumpahkan kepada Ar-Rabb As-Sayyid, sehingga tidak ada beban di pundak kita ketika kita memasrahkan semua hal tersebut, kepenatan kita, kecapean kita ketika mencari karunia-Nya akan terobati dan menjadi ringan bila kita kembali dan mentadabburi asma Allah yang satu ini, yaitu Ar-Rabb. Asma ini sama-sama warid, sama-sama disebutkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Alhamdulillah, nama ini termasuk nama yang sangat populer di antara asma Allah yang lainnya. Di antaranya tentunya dalam Al-Fatihah, dalam pembukaan Al-Fatihah sudah kita ketahui bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Namun kata Rabb di sini disandingkan dengan Al-Alamin. Adapun nama Rabb yang berdiri sendiri itu misalnya pada surah Yasin ayat 58, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Yasin ayat 58. Kemudian juga pada surah Saba ayat 15 misalnya, ketika Allah menceritakan negeri Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sini kata Rabb berdiri sendiri. Nah, adapun dalam sunnah itu juga banyak disebutkan kata Rabb di sini. Misalnya hadis Ibnu Abbas tentang salat dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran saat aku ruku maupun saat aku sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah di dalam posisi itu Ar-Rabb. Di sini Rasul sebutkan Ar-Rabb, bukan menyatakan fa'azzimu fihillah atau fa'azzimullaha fihi, tapi fa'azzimu fihi Rabb. Allah sebut sebagai Ar-Rabb, Rasul sebut sebagai Ar-Rabb. Kemudian dalam
Hadis yang kedua, misalnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Amr bin Abs, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrab ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan terdekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah di tengah malam bagian akhir. Bagian akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Jika engkau mampu untuk menjadi hamba Allah yang mengingat, berzikir kepada Allah di waktu itu, maka kerjakanlah. Di sini pakai asma Allah Ar-Rabb. Pakai asma Allah Ar-Rabb. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan pula tentang hadis Isra Mi'raj. Ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa. Fa'ataitu ala Musa fasallamtu alaihi. Aku pun mendatangi Musa dan bersalam kepadanya. Musa pun mengatakan, marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang wahai saudara sekaligus nabi. Sekaligus nabi. Falamma jawaztu baka. Ketika aku tinggalkan Musa, kata Nabi alaihissalam, sesudah berbincang sejenak atau beramah tamah, maka aku tinggalkan beliau, kata Nabi kita, ternyata di belakang nangis. Maka ditanyalah oleh malaikat, faqila ma abkak, apa yang membuat anda menangis wahai kalimullah, wahai Musa? Qala ya Rabbi hadzal ghulam alladhi bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdal mimma yadkhul min ummati. Musa menyeru dengan panggilan Rabb di sini. Qala ya Rabb, wahai Rabbku. Anak muda ini maksudnya Nabi kita sebagai adiknya dalam silsilah kenabian, yang diutus sesudahku, jauh sesudahku, akan masuk surga dari umatnya orang kumpulan yang lebih banyak dari umatku. Maka karena inilah Nabi Musa sampai menangis. Nah, dan masih banyak tentunya nas atau redaksi dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan dan menetapkan Ar-Rabb sebagai bagian dari asma Allah yang mulia. Maknanya sendiri apa Ar-Rabb itu? Ya Rabb, kalau kita baca kadang terjemahan atau ya Rabb, wahai, ada yang mengartikan ya Tuhanku. Nah, makna Rabb itu sendiri apa? Kata pakar bahasa Ibnul Ambari rahimahullah, beliau mengatakan Ar-Rabb itu punya tiga makna. Punya tiga makna. Bima'nal malik, yaitu yang punya.
Rabbul Alamin, yang punya alam semesta, yang punya Rabbul Bait, yang punya Ka'bah. Kalau Al-Bait yang dimaksud adalah Ka'bah. Itu makna yang pertama dari kata Rabb. Yang kedua yaitu bermakna As-Sayyidul Muta', yaitu Sayyid atau penguasa atau pemimpin yang ditaati. Pemimpin yang ditaati. Kalau dikatakan Rabbul Manzil dalam bahasa Arab, berarti siapa? Tuan rumah, yang punya rumah. Rabbul Manzil atau Rabbul Usrah, yaitu pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Itu secara bahasa. Wa yakunu Rabb bima'nal muslih. Juga Rabb itu diartikan sebagai al-muslih, yang memperbaiki. Apa yang rusak? Ya. Yang memperbaiki apa yang rusak. Itulah makna, 3 makna Ar-Rabb. Dan makna yang ketiga ini didukung atau diapresiasi oleh Az-Zujaji, juga ahli bahasa yang lain, sebagai al-muslih, makna Ar-Rabb. Adapun Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan makna Ar-Rabb itu kembali kepada at-tarbiyah, yaitu merawat, menjaga, mengembangkan, yaitu insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam, sampai kemudian menjadi sempurna. Itu Ar-Rabb. Yaitu membuat, insya, mencipta dari ketiadaan manusia, dari tanah, kemudian sampai mengalami proses sampai jadi tulang, daging, darah. Itu karena fungsi daripada asma Allah Ar-Rabb. Nah, begitu pula kata beliau, Ar-Rabb al-mutakaffil bi khalqil mawjudat wa insya'iha. Ar-Rabb adalah zat yang menjamin ciptaannya, keberadaan mereka, dan juga pengadaan mereka, yaitu pengurusan mereka. Apakah manusia kemudian setelah diciptakan dibiarkan? Tidak. Diberi rezeki yang lain, SPP-nya, sandang papan pangannya, kemudian ilmunya, kemudian hidayahnya, kemudian diutus Rasulnya, dikasih kitabnya. Begitu, itu makna Rabb. Itu makna yang mendalam dari kata Ar-Rabb. Memberikan hidayahnya, memperbaiki keadaannya, ma'isyahnya, kehidupannya, yang mengatur segalanya. Itulah makna Ar-Rabb. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah jelaskan hal ini, makna Rabb. Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara
wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di sini sesungguhnya Rabb kalian, kemudian menyebut asmanya yang lain, Allah, lafzul jalalah, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya, mengganti malam dan siangnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah tabarakallahu rabbul alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sebagai Rabb alam semesta. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, waktu juga yang membatasi kita. Semoga apa yang kita kaji di sini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, penggugah bagi kita agar semakin giat beribadah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.